Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini saya akan melakukan kegiatan percakapan pra-observasi bersama rekan sejawat saya, Ibu Azerna. Apa kabar Bu Azerna? Alhamdulillah sehat Bu Ros. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya karena telah bisa melakukan percakapan pra-observasi bersama saya ya. Di dalam hal ini kita nantinya kan akan melakukan observasi di dalam kelas. Jadi sebelum kita lakukan observasi, kita lakukan dulu percakapan pra-observasi yang tujuannya nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu Azerna ya, terkait proses pembelajaran di dalam kelas. Baik, untuk pertanyaan pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu Azerna lakukan nantinya di dalam kelas? Baik Bu Ros, terima kasih. Adapun tujuan pembelajaran saya nanti kan saya mengambil materi fungsi inverse, di mana saya menerapkan model pembelajaran problem basic learning. Saya berharap dengan model pembelajaran problem basic learning tersebut, siswa dapat menyelesaikan masalah-masalah kontekstual yang berhubungan dengan fungsi inverse. Oke, berarti hal pokoknya berarti siswa mampu menyelesaikan permasalahan terkait kontekstual ya, tentang materi fungsi inverse. Bagus sekali ya Bu Azerna. Dan di segi yang lain, pertanyaan yang kedua, area pengembangan yang hendak dicapai itu di segi mana Bu Azerna? Area pengembangan yang ingin saya capai itu saya ingin melihat keaktifan siswa dalam kelas, kemudian gaya belajar mereka, kemudian juga saya ingin melihat strateginya itu bagaimana, apakah siswa bisa belajar dengan berkolaborasi. Kemudian saya juga ingin mengembangkan bagaimana siswa ini bisa berani berpendapat serta mereka bisa mengetahui manfaat dari proses pembelajaran yang kami lakukan nanti. Bagus sekali untuk area pengembangannya, berarti di segi aktivitasnya ya, berarti siswa kreatif, aktif dan inovatif ya Bu Azerna. Benar. Baik, satu lagi Bu Azerna, strategi yang akan Bu Azerna persiapkan untuk proses pembelajaran nantinya? Kalau untuk strateginya tentu saya tadi seperti yang telah saya katakan itu saya menggunakan model pembelajaran problem basic learning, dan saya juga menerapkan lagi pembelajaran berdiferensiasi, di mana siswa nanti belajar sesuai gaya belajar, yaitu ada kinestetik, auditori, dan visual. Di sini juga saya ingin mengelompokkan siswa itu tidak hanya dari segi kelompok gaya belajar mereka, akan tetapi kelompok secara heterogen, di mana siswa itu bisa saling berkolaborasi, dan yang pastinya saya juga menerapkan KSE ya, kompetensi sosial emosional, agar kita sebagai guru juga bisa mengelola emosi kita. Kalau gurunya bisa mengelola emosi, siswanya juga insya Allah bisa. Sekali ya Bu Azerna ya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu yaitu kita guru mampu memetakan kebutuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Ada yang nggak baik? Enggak. Ada 2 orang, ya kan, yang sudah memberi kabar sama ibu. 2 orang ada aja. Kita memulai pelajaran. Alangkah baiknya kita baca doa dulu. Oke, silakan dipimpin Mbak Dani. Sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, selanjutnya ibu absen ya. Afifah Syahira, Abdul Riza, Bu Nadia Ramadana, Deva Yoliana, Habibul Umam, Izian Maliha, Khalil, Muhammad Raihan Arazi, Muhammad Raihan Sya'ban Kana, Nadia Hafira, Nafisa Inashwa, Raisya Fatia Hilal, Syafinatul Khaira, Syahrina Amira, Zomil Fitriani.
dahulu isi rumahku belajar tidaklah begitu penting. Waktu muda sebaiknya digunakan untuk bermain dan bersenang-senang. Karena waktu masih panjang, iya kan? Kalau sudah dewasa, tentu sibuk mengurus ini dan itu. Jadi, belajar kapan saja. Karena hakikatnya belajar merupakan perubahan pola pikir dan tingkah laku selepas terjadinya proses belajar. Ternyata, perilaku malas terbukti dapat menghambat semua perubahan dan proses itu. Dari video yang telah kalian nonton, apa yang dapat kalian simpulkan? Silakan Pak Tati. Tidak boleh menunda-nunda pekerjaan. Tidak boleh menunda-nunda pekerjaan. Kemudian kita tidak boleh bermalas-malasan. Selagi kita masih muda, jangan kita membuang-buang waktu untuk hal yang tidak penting. Semoga dengan video yang kalian nonton ini membuat kalian menjadi lebih bersemangat dalam menuntut ilmu. Nah, adapun langkah-langkah pembelajaran kita hari ini, Ibu nanti akan membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 sampai 6 orang. Dan untuk teknik penilaiannya itu dilakukan secara individu maupun secara kelompok. Oke, sekarang kita lihat dulu. Silahkan dilihat manakah di antara gambar berikut yang merupakan sini ada susunan kursi dalam sebuah gedung, tangga, bunga matahari, dan bata. Mana yang merupakan barisan? Susunan kursi, bukan meja ya, ini susunan kursi. Kemudian bunga matahari ini apakah membentuk barisan? Apakah membentuk barisan? Tidak. Mengecil itu namanya pola barisan. Kalau misalnya yang gambar nomor 2, apakah barisan? Barisan? Barisan atau bukan? Bukan. Kenapa? Karena dia sama. Kalau di tingkat pertama 1, tingkat kedua juga 1. Ya kan? Oke, nah kita lihat nih pertanyaan pemantiknya. Apakah kalian pernah mendengar tentang barisan dan deret? Pernah, sering ya kan? Perhatikan barisan bilangan berikut. 1, 3, 5, 7. Bisakah kalian menyebutkan bilangan selanjutnya? Bagaimanakah pola dari barisan bilangan itu? 1, 3, 5, 7. Selanjutnya berapa? 9. Selanjutnya lagi? 11. Apakah ini merupakan barisan? Ya. Kenapa ya? Karena pertambahannya itu berulang. Apakah yang dimaksud dengan barisan? Barisan merupakan apa, Michelle? Susunan. Barisan merupakan susunan barisan yang memiliki pola atau bentuk dengan selisih yang tetap atau konstan. Nah, sekarang di nomor 4. Dita rajin menabung di bank dengan besaran uang yang selalu lebih tinggi dari sebelumnya. Pada bulan pertama, ia menabung sebesar tabungan Dita setelah 10 bulan menabung. 26. Dari dua pernyataan tersebut, pernyataan manakah yang menyatakan barisan dan pernyataan mana yang menyatakan deret? Deret. Nomor 1 barisan, nomor kedua deret. Kenapa nomor ke 1 barisan? Kalau barisan itu dia domain ditanya itu uang kita pada bulan ke-10 berapa? Sedangkan kalau deret itu jumlah keseluruhan. Oke, nah sekarang kita lihat ada satu lagi tontonan penerapan
11. Ditanya suku ke-12 berarti kan ini merupakan suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Nah, sekarang kita lihat lagi. Nanti kita cari tahu ya bagaimana cara kita menghitung tinggi pohon tersebut pada minggu ke-12. Nah, secara umum jika UN adalah suatu suku ke N dari suatu barisan aritmatika, maka berlaku B sama dengan UN kurang 1. Ini cara untuk mencari beda. Sedangkan rumus untuk barisan kita sudah belajar kemarin, yaitu UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali beda. Sekarang Ibu akan membagikan kalian ke dalam 5 kelompok. Kelompoknya itu telah kita berikan sesuai daripada minggu pertama kita belajar. Boleh dibentuk kelompoknya, kelompok 1 di sini, 2, 3, 4, dan 5. Fokus. Oke, sekarang Ibu akan memberikan RKPD ya. Kalau perhatikan semuanya, setiap kelompok itu ada RKPD-nya itu berbeda ya. Tidak ada soal yang sama. Ada soal yang sama hanya untuk 2 kelompok. Selain itu soalnya itu berbeda. Jadi dikerjakan secara berkelompok, didiskusikan dan langsung dijawab di sini dan untuk dikumpulkan ke Ibu. Sebagian nanti kalian mengerjakan di kertas karton untuk kalian presentasikan. Jelas? Jelas. Oke, silakan dilanjutkan. Baca soal dengan seksama ya. Setiap penerimaan terima. Untuk setiap bulan berikutnya, uang saku yang ia terima dinaikkan sebesar 25.000. Berarti setiap per 3 bulan itu uang saku dia naik 25.000. Nah, pertanyaannya berapa besar uang saku yang akan diterima sepanjang ada awal tahun 2011. Nah, sekarang kita lihat. Terima ke 1 berarti sama dengan U1. U1-nya berapa? U1 berapa tadi? Berapa juga? Udah sedikit. Udah 5. Begini. Jadi nanti ini udah ada kan pemateri siapa, udah dijawab. Tadi kan udah pelajari dari buku, sebentar lagi kita presentasi ya.
Sadar kaya. Nagpluwag na. Oke, kita akan presentasi dari hasil kerja kelompok kalian. Nah, untuk yang maju pertama, kalau masih bisa mendengarkan ibu, untuk yang maju kelompok pertama, itu kelompok satu. Tetapi sebelum kita presentasi, kita lakukan dulu speaking supaya tetap bersemangat dalam mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Yaitu tepuk semangat. Caranya itu kalau misalnya bilang satu tepuk ke kiri, kalau dua kali bilang berarti kiri kan? Kalau bilang tiga kali kiri kanan kan? Kalau empat kali kiri dua kanan dua. Kalau lima kali dua dua satu. Dapat dipahami? Oke, kita lakukan tes speaking sekarang. Kalau kelompok 5. Udah siap ya? Iya. Tepuk 1. Tepuk 2. 3. 4. 5. 4. 3. 2. 1. Oke, kasih aku. Saya perwakilan dari kelompok 1 dan sebagai moderator yang akan membuka presentasi dari kelompok kami. Di samping saya ada Kapitali Taira sebagai pembaca materi dan di sampingnya Abi Fatimila sebagai penjawab soal dan di sampingnya lagi Nokudan yaitu Sabina Amira. Dan sekarang membaca materi dari presentasi kelompok kami. Tidak ada berhasil ujian saringan masuk perguruan tinggi sebagai mahasiswa mulai 1 Januari 2008. Ia menerima uang sampai sebesar 5.000 untuk 1 triwulan. Uang saku ini diberikan setiap bulan. Untuk setiap triwulan uang saku yang diterima dibagi satu sama dengan kedua. Jadi B 500 tambah 12 Kami apakah ada yang ingin bertanya? Kami dari kelompok 2 yang bertanya. Perbedaan 25-nya dari mana? Baik, terima kasih. Kalau nggak ada, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di samping kiri saya ada Muhammad Rifat, di samping kanan saya ada Nadia Hafira, Rizky Batani, Misha Lida, dan Resha Fatia. Baik, langsung kita masuk ke materinya. Dalam 1 tahun masa kuliah ini nanti kita mendapatkan total berangkat bertambah 100.000 rupiah tiap bulannya. Jika pada bulan kelima dia mendapatkan gaji sebesar 850.000 dan bulan keempat dia mendapatkan gaji 1.150.000. Apakah 4 bulan pertama kerja? Berapakah 4 bulannya pada masa
diketahui beda setiap bulannya setiap tahun adalah setiap bulan ada 100.000 rupiah. Gaji bulan kelima adalah 850 ribu. Lalu gaji bulan ke-8 adalah 1.150.000. Pertanyaan pertama, gaji bulan pertama. Jadi gaji bulan pertamanya adalah 400. Aku tiap-tiap di 450.000 dan bertambah 100.000 setiap bulannya. Dan pertanyaan B, gaji pada akhir masa training. Training selama 1 tahun 12 bulan. Jadi gaji di bulan 8-nya adalah 1.150.000. Dari 12 karena 8 tambah 4. tidak ya, intinya dari depannya dari 12 kursi telepon dari 12 kursi baris kedua berisi 14 kursi. Pokoknya ada yang keduanya 12 untuk belah 16 8 hingga 4 jadi 16 naruh. pada akhir masa baris training depan adalah baris kedua. 220.000. Kenapa? Dia ada baris depan. Sekian presentasi dari kami. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan. Silakan. Jadi di mana bedanya 100.000 itu yang setiap bulan? Dijawab oleh Syazila. Jadi 100.000 itu tambahan uang setiap bulan. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, ya udah cukup sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, mohon dikerjakan baik-baik, jangan mencari yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketahui baris depan U1 sama dengan A sama dengan 2. Baris kedua U2 14. Baris ketiga U3 16. Beda B sama dengan 2. Pola barisan bilangan adalah 12, 14, 16, 18, 20. Diketahui banyak kursi pada barisan ke-20. UN A plus kurung N min 1 U20 12 tambah 8 U20 sama dengan 50. Jadi banyak kursi pada barisan ke-20 adalah 50. Sekian. Ada yang ingin bertanya? Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kalian semua yang telah mempresentasikan hasil kerjanya. Hasil kerja kelompok kalian semuanya sangat bagus dan mudah dipahami oleh teman-teman kelompok lain. Kita kasih apresiasi dulu untuk semua kelompok yang telah maju pada hari ini. Kita kasih aplaus ya. Selanjutnya, tugas yang telah kalian kerjakan pada LKPD ini dikumpulkan sama Ibu. Ini tugas LKPD ini Ibu lakukan penilaian secara kelompok, tetapi penilaian individunya Ibu lihat dari tadi bagaimana cara kalian menyampaikan materi, menjelaskan itu secara pribadi. Oke, silakan dikumpulkan semua tugasnya. Oke, mana yang lain? Makasih ya. Oke, terima kasih untuk semua kelompok yang telah mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Dengan kalian mempresentasikan hasil kerja kelompok, Ibu yakin dan percaya kalian sudah bisa menerapkan konsep barisan aritmatika di dalam kehidupan sehari-hari. Karena barisan aritmatika itu sangat berkaitan erat dengan kegiatan kita dalam sehari-hari. Karena barisan aritmatika sendiri merupakan susunan dari
beda yang tetap. Nah, sekarang Ibu mau bertanya dulu. Sejauh apa yang telah kalian pelajari, apakah ada kesulitan saat kalian mempelajari materi barisan aritmatika? Tidak. Apakah kalian sudah memahami konsep barisan aritmatika? Sudah. Alhamdulillah ya kalau sudah. Nah, untuk sekarang supaya kalian lebih mantap lagi dalam pemahamannya pada pelajaran proses barisan aritmatika, mari kalian kerjakan 2 soal. Ini dilakukan secara individu, tidak secara berkelompok. Ada 2 soal boleh dikerjakan sekarang. Waktunya 5 menit. Dikerjakan secara individu ya, tidak berkelompok. Masnya dikumpulkan. Oke, dikumpulkan. Oke, semuanya bangun berkumpul. Berbicara. Oke, dari apa yang telah kalian pelajari dan telah kita pelajari bersama, dapatnya kita mengambil sebuah kesimpulan tentang barisan aritmatika. Bagaimana Pak Dani? Apa kesimpulan dapat kita pelajari pembelajaran kita hari ini? Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki selisih atau beda yang tetap antara 2 suku berurutan. Oke, jadi barisan aritmatika itu adalah barisan yang memiliki selisih atau beda yang tetap dari suatu barisan bilangan. Untuk kalian di rumah yaitu mempelajari tentang konsep barisan aritmatika dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalian juga bisa membaca materi di buku tentang konsep dari derek aritmatika. Nah, untuk menutup perjumpaan kita pada hari ini, kita tutup dengan doa supaya apa yang telah kalian pelajari menjadi berkah dan bermanfaat. Silakan Pak Sami kita tutup dengan membaca Al-Fatihah pada dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, sekian perjumpaan kita hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf, pasti banyak yang kurang. Jangan pula yang sisi positif, yang nggak baik jangan diambil ya. Oke, kami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Bu Siti? Alhamdulillah sehat. Bu Ajarna? Alhamdulillah sehat terus. Pada hari ini saya didampingi oleh Ibu PP saya, Ibu Siti Caniatun, dan rekan sejawat saya, Ibu Ajarna. Jadi dalam hal ini kemarin kami sudah melakukan proses observasi terhadap Ibu Ajarna ya dalam rangka coaching. Jadi pada hari ini kita akan melakukan pasca observasi. Jadi dalam hal ini tujuan percakapan kita yang akan kita lakukan di Ajarna itu tujuannya untuk mengetahui ataupun mengevaluasi dan merefleksi tentang proses pembelajaran yang selama ini Bu Ajarna ya. Jadi dalam hal ini nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu Ajarna.
Baik, diantaranya bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan proses observasi kemarin itu, Bu Azerna? Baik, terima kasih untuk Bu Ros. Jadi perasaan saya setelah Bu Ros melakukan observasi kemarin, saya merasa senang. Akan tetapi saya juga merasa deg-degan ya, karena ini kan saya itu merasa deg-degan gitu dilakukan supervisi oleh calon guru penggerak. Baik, padahal tidak perlu seperti itu ya Bu Azerna, santai saja, semua berjalan secara natural ya. Baik, pertanyaan berikutnya, adakah hal-hal yang sudah baik yang Ibu Azerna lakukan dalam proses pembelajaran? Tentu ada ya Bu Ros, diantaranya sedikit banyaknya saya itu telah menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi, dan saya juga menerapkan KSI di mana siswa itu nanti kegiatan pembelajaran itu tidak merasa bosan dan menjadi suasana itu menjadi menyenangkan, serta siswa itu bisa belajar sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga tidak ada namanya pemaksaan, karena tugas kita itu menuntun gitu ya, bukan menuntun. Menuntun ya, bukan menuntut ya Bu Azerna ya. Baik, itu satu persepsi atau paradigma yang sangat berkesan sekali ya Bu Azerna, di mana kalau dulu kita sering menuntut, bukan menuntun ya. Jadi sekarang proses kita merubah paradigma tersebut. Baik, pertanyaan berikutnya, adakah hal-hal yang perlu ditingkatkan oleh Bu Azerna ke depannya? Ada ya, karena saya melihat siswa itu mereka masih malu-malu dalam mengeluarkan pendapat, sehingga hal yang ingin saya tingkatkan ke depan itu bagaimana si siswa ini bisa berani mengungkapkan pendapat, sehingga mereka itu jadi lebih aktif lagi dalam bereksplor di dalam kelas. Suasananya tidak vakum ya Bu Azerna ya, tidak hanya dari kita saja, jadi orang itu berani mengekspor apa ide dan gagasan-gagasan yang mereka punya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, kira-kira apa tindak lanjut yang akan Bu Azerna lakukan? Tindak lanjut ke depan itu yang pastinya itu tetap melakukan proses berdiferensiasi dan KSE, di mana kemarin kita tuh memetakan dulu sesuai dengan gaya belajar, dan nanti juga saya ingin menerapkan yaitu gaya belajar siswa itu berdasarkan kelompok heterogen, di mana setiap kelompok itu tidak hanya siswa pintar dengan pintar, jadi heterogen gitu, jadi menciptakan gaya belajar yang berbeda-beda, Jadi sesuai kemampuan mereka ya Bu Azerna ya. Kemudian waktu pelaksanaan yang akan Bu Azerna lakukan itu? Waktu pelaksanaan itu saya usahakan secepat mungkin, karena kan kita harus menyusun dulu modul ajar yang sesuai dengan karakter kebutuhan mereka dalam kelas. Kemudian komitmen Bu Azerna terhadap pembelajaran di kelas itu seperti apa ya komitmennya? Terus melakukan perubahan, meningkatkan inovasi, dan yang pastinya kita itu menerapkan berbasis teknologi ya, dimana sekarang itu memang siswa kita itu sangat canggih dalam menggunakan teknologi, itu yang harus kita lakukan. Jadi teknologi itu jangan dilihat dari sisi negatif saja ya Bu Azerna, tapi kita tingkatkan dari segi positifnya ya. Jadi siswa lebih bebas dalam mengeksplor, membuat tugas, misalnya nanti dalam bentuk PPT, dalam bentuk video ya. Apalagi sekarang ada aplikasi Canva, jadi banyak sekali yang bisa mereka. Benar. Bagus sekali itu Bu Azerna. Baik, kalau kita lihat dari segi presentasi keberhasilan yang Bu Azerna lakukan, kira-kira itu sudah berapa persen? Atau kalau bisa saya sebutkan angka dari 1 sampai 10, kira-kira itu di posisi yang keberapa? Kalau saya lihat dari hasil kegiatan yang telah saya lakukan itu, mungkin saya berada di grade 8 atau 7,5 sampai 8. Karena masih proses ya, masih proses. Mudah-mudahan semakin meningkat, semakin ke depannya semakin lebih baik ya. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas kesempatan Bu Azerna dan Ibu PP Bu Suci. Baik, kegiatan kita